Masih bersama saya yang bukan siapa-siapa, hanya mak-mak tua dari Taiwan. Kali ini aku akan mengomentarin yaitu tentang yang lagi rame, yaitu tentang pengesahan undang-undang perampasan aset ya. Mungkin buat sebagian orang kalian hanya ngertinya undang-undang perampasan aset itu dijamin menyelesaikan permasalahan korupsi di Indonesia. Ingat ya, Mak kasih tahu dari sini, saya bukan orang yang pendidikan tinggi, tapi saya adalah mengalami sebuah kehidupan di negara yang sistemnya sehat, sistemnya bagus, demokrasinya bagus, hukumnya bagus, yaitu 27 tahun saya tinggal di negara Taiwan dan selebihnya saya tinggal di negara Jepang. Nah, hukum yang dianut oleh Jepang, Taiwan, dan Korea itu hampir sama cara untuk menyelesaikan menghambat korupsi. Jadi cara penanganan korupsi di tiga negara ini yaitu Jepang, Korea, dan Taiwan, dan itu dilakukan oleh tiga negara maju ini benar-benar berhasil. Karena Indonesia itu yang paling parah adalah krisis miskin mental moralitasnya ya. Jadi kalau cuman ada pengesahan di undang-undang perampasan aset, menurut aku masih kurang ya. Jadi untuk mengunci, mempersempit gerak para koruptor itu harus dituntut lagi, yaitu buat teman-teman yang ada di Indonesia, pengalaman saya hidup di dua negara dan saya juga mengerti, saya sendiri merasakan dengan undang-undang penyempitan pada wajibnya penegak hukum dari pejabat negara sampai minimalnya sampai kelurahan itu harus wajib melaporkan harta kekayaan per tahunnya. Lalu nanti kalau di situ sudah bisa terlaksanakan, pertama kali harus dimulai dari pejabat negara. Setelah pejabat negaranya sudah terlaksana, mulai ada perubahan, lalu harus dilanjutkan yaitu seluruh warga negara Indonesia wajib ya, seluruh hartanya, kepemilikannya itu wajib dikontrol ataupun dilaporkan ataupun terdaftar. Jadi cara itu yang paling jitu untuk mengunci para koruptor, mempersempit para koruptor untuk tidak bisa melakukan korupsi dengan bebas. Kenapa harus dikunci dengan dua syarat ini, yaitu sahkan undang-undang perampasan aset ya, miskinkan, dan setiap pejabat negara sampai tingkat RT, tingkat lurah dan RT harus melaporkan hak kepemilikannya. Bila mana dia tidak mampu membuktikan, negara berhak mengambil kembali harta yang tidak bisa dia buktikan. Ini adalah cara jitu. Karena apa? Di negara Korea, Jepang, dan Taiwan, inilah sistem ini yang dilakukan, dijalankan untuk mempersempit para koruptor. Karena kalau tidak ditambah dengan penguncian, yaitu pejabat negara wajib melaporkan hak asetnya, nanti dia ada celah untuk mencuci uangnya pada rekannya, sahabatnya, saudaranya, teman-teman dekatnya. Masih ada celah. Tapi kalau sudah dikunci dengan dua alat ini, insya Allah koruptor pasti bisa berkurang di Indonesia. Kenapa saya bicara seperti ini? Saya bukan orang pintar, bukan siapa-siapa. Saya tidak punya kepentingan setiap upload edukasi di video-video emak tua ini. Kenapa? Saya hanya cuma pendidikan SD. Tapi liatin, apa yang saya sampaikan bahkan hampir sama dengan pendapatnya Bapak Ahok, seorang yang begitu cerdas. Tapi kenapa Pak Ahok pun sama bicara seperti itu, saya pun sama bicara seperti itu. Saya hidup di Taiwan 27 tahun, total 33 tahun saya tinggal di negara Taiwan dan Jepang, dan itu saya alami sendiri bahwa bahkan dua negara ini, bahkan satu negara Korea pun sama, itu benar-benar real, itu cara jitu, itu nyata. Tiga negara ini mampu menyelesaikan masalah korupsinya, yaitu hanya dengan cara seperti itu. Apa yang tidak mungkin di Indonesia? Ada apa sebenarnya dengan pejabat Indonesia kalau tidak mau melakukan hal dua ini? Itu hal yang sangat simpel untuk menyelesaikan korupsi. Jadi kalau pemerintahan Indonesia tidak mau melaksanakan dua ini, ada tanda tanya, ada apa? Silakan dengarkan pendapat Pak Ahok. Kenapa saya setuju dengan pendapat Pak Ahok? Karena itu benar-benar is the best
cara jitu, cara mudah untuk menyelesaikan korupsi. Ya, silakan dengarkan pendapat Pak Ahok. Tanya sama mahasiswa, tadi tes mahasiswa. Kalau presiden mengeluarkan perpu, pembuktian terbalik harta penyelenggaraan negara. Artinya kalau kalian ketemu ada presiden pejabat keluarganya kaya raya, lu lapor ke KPK atau ke jaksa, dia mesti buktiin sendiri, kalau nggak sita buat negara. Ada nggak mahasiswa yang akan marah? Ada demo? Nggak mungkin kan? Nggak mungkin kan? Setuju semua. Ya kalau gitu lu buat aja. Kalau gue presiden gue bikin langsung. Pasti happy semua. Masa bolanya bisa tuh? Ya, bisa disetujui RUU perampasan aset. Apakah itu bakal menyelesaikan? Gue juga bingung kenapa sih orang nganggap undang-undang perampasan aset, kalau oknum hakim, mati lu, sokoknya lebih gila lu. Iya dong? Gue rampas aset lu nih. Sekarang gue jadi penyidik nih ya. Gue kasih tahu nih, ini cerita di negeri Antabaranta nih. Bahwa ini komisi yang berantas korupsi nih, misalnya gitu ya. Atau badan berantas korupsi lah. Atau badan perampas aset koruptor lah gitu ya. Kau tangkap si A nih. Kau kasih, ini terjadi di negeri Antabaranta. Kau tangkap nih. Si A yang nyolong koruptor nih. Kau panggil nih. Gue udah punya dong daftar harta dia dong. Betul nggak? Pasti gue udah punya nih. Kau tanya. Lu mau gue sita semua harta lu? Atau lu tolong jual ke teman gue murah-murah, setengah harga. Daripada lu gak dapat, yang udah keluar ke koran, mobil-mobil lu semua, gak bisa lagi nih. Tapi kan banyak juga tanah-tanah lu yang baru AJB nih, belum ada sertifikat. Atau udah ada sertifikat nih. Terutama belum sertifikat ada buktinya kan. Yang ini gua sita. Yang ini, harta lu yang mana belum ketahuan, lu jual tuh. Apartemen lu, rumah lu, berapa ada emas lu semua, gua udah rampas nih. Ada pernah ngitung nggak? Ada pernah terbuka nggak? Harta yang dirampas dipakai kemana semua, emas segala macam. Itu gue bisa nekan itu orang. Lu jual sama teman gue itu ya. Udah ada tukang ngumpul tuh. Ada 20 juta, bisa jualnya 5 juta nih. Ayo gue sita. Lu daripada nggak dapat duit, itu bisa terjadi. Nah, lalu apa solusi? Tadi pendapatnya Pak Ahok, kok sama dengan saya? Saya yang cuma pendidikan SD dan mak-mak tua. Ya, kenapa? Apa sih? Simple banget kan sebenarnya. Untuk menyelesaikan korupsi itu sebenarnya simple banget gitu. Kok sampai berpuluh-puluh tahun sampai rakyat itu udah tinggal kayak udah sampai kehilangan, sampai kayak udah rakyat itu sampai kayak putus asa gitu. Jadi ada di mana nih yang salah gitu? Ada apa gitu? Sesimpel itu nyelesain korupsi sebenarnya, ya. Liatin, saya seorang yang gak sekolah sama sekali, saya cuma SD pendidikan saya, gitu. Kenapa? Saya beredukasi sama dengan Pak Ahok. Dan saya bukan warga negara Indonesia lagi. Saya sudah tinggal di Taiwan itu 27 tahun. 33 tahun saya menghabiskan waktu saya mencari makan, tinggal merubah nasib saya, memperbaiki hidup saya di luar negeri. Nah, sekarang saya mempunyai ilmu. Makanya ilmu saya kembalikan ke edukasikan, biar didengar buat saudara-saudaraku di Indonesia. Jadi pesan emak dari negeri Formosa nih ya, kalau negara kamu pingin berubah, pingin merdeka, pingin menghancurkan itu, menghabisi itu para pengkhianat bangsa yang korupsi itu, udah tuntut aja dua ini. Saya sangat setuju tadi dengan pendapat Pak Ahok. Ya, Pak Ahok itu orang cerdas. Dia itu nasionalismenya tinggi sekali. Sama saya juga tinggi sekali, cinta tanah airnya itu tinggi sekali. Ini bukti video saya ini akan didengar oleh anak cucu saya nanti. Ya, inilah bukti kalau dia punya nenek yang sudah terkubur 33 tahun lamanya memperjuangkan nasib keluarganya, anak cucunya biar bisa sejahtera. Inilah nanti video-video saya ini akan menjadi saksi anak cucu saya melihat betapa neneknya benar-benar cinta Indonesia. Saya masih mau bersuara untuk negeriku. Kenapa? Karena saya cinta sekali. Jadi, tanda tanya kan? Kalau sampai Indonesia cuman buat sebuah perubahan dua ini. Sahkan undang-undang perampasan aset dan miskinkan para koruptor. Lalu yang kedua itu seperti sama yang dibilang Pak Ahok. Gak akan ada mahasiswa ngamuk-ngamuk, rakyat marah-marah kalau udah dua ini disahkan. Udah sambil berjalan, sambil diperbaikin. Itu nanti lama-lama.
Kalian cukup hidup di negeri sendiri. Karena apa? Merinding. Aku benar sama kalau udah bilang Indonesia. Indonesia tuh negara terkaya sebenarnya. Tapi kita dimiskinkan sama siapa? Penjajahnya. Jangan percaya. Teriakan-teriakan penjajah asing. Enggak, penjajahnya adalah saudara kalian sendiri. Penjajahnya adalah pengkhianat bangsa, yaitu orang Indonesia sendiri. Jadi mulai sekarang, bersatu padu, kalian teriakan, suarakan dua ini. Kalau anak cucu kalian ingin hidup selamat, kalau kalian masih ingin ngeliatin negeri Indonesia adil, makmur, sentosa, terapkan dua peraturan ini. Ya, saya juga berharap buat saudaraku di Papua, di Aceh, jangan pingin lepas dulu dari Indonesia. Karena apa? Ayo, kita berjuang bersama untuk menyuarakan dua ini. Ya, semoga setelah ini ada pemimpin adil. Karena apa? Seperti apapun kita sudah biasa bersama-sama. Hati ini nggak rela kalau ngeliatin Papua lepas, ngeliatin Aceh lepas. Tapi kalau memang kezoliman tidak bisa lagi ditoleran di Indonesia, siapa yang mau? Siapa yang mau jadi bangsa Indonesia? Sakit sekali. Oke, semangat dari emak. Ya, saya mendukung perjuangan kalian yang ada di Indonesia. Emak bersuara dari negeri jauh. Ya, liatin suara emak. Saya yang orang nggak pendidikan. Saya hanya tamatan SD. Kenapa saya bisa sama dengan Pak Ahok? Edukasi saya. Jadi buat kalian, terus jangan berhenti berjuang. Berjuang, merdekakan bumi pertiwi Indonesia. Emak mendukung dari negeri Formosa. Emak akan terus mendukung perjuangan kalian untuk membersihkan Indonesia, untuk membangkitkan rakyat Indonesia dari penjajahan, pengkhianat-pengkhianat bangsa yang tidak lain adalah saudara kita sendiri. Kita berjuang bumi hanguskan para koruptor yang menyiksa berpuluh tahun. Jangan kasih napas itu para koruptor. Terus gerakkan, suarakan. Mak, sekali lagi, Mak mendukung dari negeri Formosa, yaitu dari negeri Taiwan. Sampai kapanpun Mak akan terus bersuara. Sampai saya melihat keadilan ada di Indonesia. Keadilan dirasakan oleh saudara-saudara saya di Indonesia, anak cucu saya. Saya berjuang untuk anak cucu saya. Assalamualaikum, salam rahayu dari negeri Formosa. Salam merdeka Indonesia. Aku cinta Indonesia.